Ibu Guru sangat senang sekali boleh berjumpa lagi dengan anak-anak sekolah minggu saat ini. Walaupun itu hanya melalui tayangan video. Namun kita sangat bersuka cita karena kita akan bernyanyi bersama mendengarkan cerita firman. Sebelum kita bersekolah minggu, Ibu Guru perkenalkan nama dulu ya. Nama Ibu Guru Agustin dan ditemani oleh Pak Guru Frana. dan juga kita akan diiringi oleh Kakak Andre. Iya, anak-anak sekolah minggu semuanya berdiri dan kita menyanyi Apa Kabar. Apa kabar? Kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, kedipkan matamu. Tepuk ke kanan, tepuk ke kiri. Berkeliling, berkeliling, cari yang lain. Bu Guru bisa satu lagi? Boleh dong, boleh ya Kak? Apa kabar? Kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, kedipkan matamu. Tepuk ke kanan, tepuk ke kiri. Berkeliling, berkeliling, cari yang lain. Iya, anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, dahsyat. Iya, kita mempunyai kabar yang luar biasa karena apa? Allah kita sangat besar dan sangat berkuasa. Iya, kita menyanyi Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Iya, anak-anak sekolah minggu, pernah tidak anak-anak sekolah minggu bermain dengan temannya? Tiba-tiba mamanya panggil atau kakaknya panggil dan berkata, tadi mama dengar kok kamu panggil teman kamu gendut, kamu juga panggil dia hitam. Iya, kalau kamu yang dipanggil begitu, gimana? Pasti kamu tidak suka dan pasti kamu akan sangat sedih. Ya, begitu juga Tuhan Yesus sangat sedih kalau anak-anak sekolah minggu berkata-kata jelek ke temannya. Nanti kita tidak punya banyak teman. Karena kita harus pakai mulut kita untuk berkata yang baik ke teman. Kita harus mengasihi semua teman kita. Mari kita menyanyi kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H,
Adik-adik sekolah minggu, mari bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 141 ayat yang ketiga. Demikian. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Adik-adik sekolah minggu, karena kita sering mengejek teman kita, saat kita main mungkin kita lupa. Dan kita juga sering marah-marah. Oleh karena itu, mari kita datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dan kita berkata demikian. Tuhan Yesus, kami bersalah. Tolong ampuni kami. Iya, adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus juga memberikan berita anugerah bagi kita demikian. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak sekolah minggu, semua berdiri dan kita menyambut berita anugerah dari Tuhan. Kita menyanyi, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Iya, adik-adik sekolah minggu, kita akan memberikan persembahan kita saat ini. Sebelum itu, mari kita mendengarkan nas persembahan dari Roma 12 ayat 1. Demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita menyanyi, beri syukur sambil membawa persembahan kita. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Iya, anak-anak sekolah minggu yang di rumah, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh membawa persembahan kami. Tuhan Yesus, berkati juga yang masih ada pada orang tua kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati Bapak Guru Frana sehingga dia boleh bercerita kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hai anak-anak semua. Nah, Pak Guru sekarang punya cerita. Tapi sebelum Pak Guru bercerita, Pak Guru punya pertanyaan. Siapa di sini yang pernah melihat temannya berbuat salah? Atau dia dan temannya berbuat salah, tetapi dia tidak mau memberitahu temannya apa yang dia perbuat itu salah. Nah, sama dengan cerita yang sebentar lagi Pak Guru akan ceritakan. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Bileam. Dia adalah hamba yang sangat mendengar
apa yang Tuhan perintahkan. Nah, pada suatu hari di suatu kerajaan yang bernama Kerajaan Moab yang dipimpin oleh salah satu raja yang bernama Raja Balak. Raja itu sangat takut karena katanya bangsa Israel akan menyerang kerajaannya. Nah, dia sangat takut karena mendengar begitu banyak cerita tentang bangsa Israel yang telah mengalahkan bangsa Amori. Wah, dia sangat takut, dia sampai pusing mau buat apa. Sampai dia mengingat bahwa ada salah seorang yang apapun yang dia minta, apapun dia bicarakan selalu terwujud. Orang itu bernama Bileam. Dan pada saat itu Raja Balak langsung menyuruh ajudannya atau anak buahnya mendatangi Bileam. Nah, Bileam, kau dipanggil oleh Raja Balak. Datanglah ketemu dia dan ikuti apa yang dia katakan. Jika kau mengikutinya, kau akan diberikan begitu banyak emas. Bileam pada saat itu masih bingung, masih mau ikut atau tidak. Dia menyuruh para ajudan dari Raja Balak itu menginap di rumahnya. Pada malam hari Tuhan datang untuk berbicara kepada Bileam. Dia bilang, janganlah kau mau ikut apa yang Raja Balak itu suruh kepadamu. Nah, keesokan paginya dia memberitahu ajudannya untuk tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Raja Balak. Raja Balak pun menyuruh lagi ajudannya untuk datang kembali. Dan akhirnya Bileam pun mengikutinya. Pada saat itu dia menaiki keledainya, tiba-tiba keledainya jalan ke kanan sendiri, jalan ke kiri sendiri. Bileam sangat marah, dia memukul kudanya. Dan akhirnya kuda itu berhenti. Bileam makin marah, dia memukuli lagi kudanya. Dan akhirnya Bileam kaget karena keledainya berbicara. Dia berkata, mengapa engkau memukuli aku? Bileam pun menjawab, karena engkau belok kanan sendiri, belok kiri sendiri, dan akhirnya berhenti. Dan tiba-tiba Bileam melihat malaikat di depannya. Dan pada saat itu Bileam langsung sujud sampai ke tanah. Dan Bileam berkata, maafkan aku ya Tuhan. Jikalau aku sudah berbuat dosa, aku akan kembali. Tetapi malaikat itu berkata, ikutlah para anak buah dari Balak, tetapi ikuti apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Sampai bertemu dengan Raja Balak, Bileam langsung pergi dengan Raja Balak ke tempat bangsa Israel. Di sana Bileam menyuruh Raja Balak untuk menyediakan 7 ekor lembu atau sapi dan 7 ekor domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu Bileam pun naik ke atas gunung dan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Wah, ternyata Raja Balak tidak suka itu. Dia memanggil Bileam dan berkata, mengapa engkau tidak mengutuk bangsa Israel, malah memberikannya berkat? Dan Raja Balak bilang, kita akan pindah tempat. Mereka pindah ke tempat yang lain. Dan Bileam tetap memberkati bangsa Israel, bukan mengutuknya. Makin marahlah Raja Balak. Dan dia berkata lagi kepada Bileam, jikalau engkau sekali lagi memberkati bangsa Israel dan bukan mengutuknya, engkau tidak akan kuberikan emas sepeser pun. Dan mereka pindah ke tempat yang ketiga, tetapi Bileam juga masih memberkati bangsa Israel. Murkalah Raja Balak dan menyuruh Bileam untuk pergi tanpa memberikannya emas. Ya, demikian cerita kakak. Nah, anak-anak yang di rumah, kenapa Bileam tidak mau mengikuti apa yang Raja Balak perintahkan? Karena
Bileam tahu itu adalah sesuatu yang buruk dan Tuhan tidak menyukainya. Jadi bagi anak-anak di rumah yang tahu temannya berbuat salah atau dia berbuat salah, harus memberitahu temannya dan sadar akan kesalahan yang telah dia perbuat. Demikian cerita kakak pada saat ini. Amin. Pembacanya pada saat ini terambil dari Bilangan pasal 22 sampai pasalnya yang ke-24. Anak-anak di rumah, sekali kamu lanjut membacanya dari pasal yang 22 ayat 1 sampai pasal 24 ayatnya yang ke-25. Tetapi Bapak Guru akan membacakan pasal 24 ayat 1 dan 2 saja. Nanti sisanya anak-anak baca sendiri di rumah. Bilangan 24 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua berbunyi demikian. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan perbedaan lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan ketika orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Amin. Iya, anak-anak sekolah minggu, kita sudah dengarkan cerita firman Tuhan bahwa Bileam itu sangat hati-hati menggunakan mulutnya. Mari kita juga anak-anak sekolah minggu, kita menggunakan mulut kita dengan hati-hati. Semuanya berdiri, kita menyanyi hati-hati tanganku. Hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tadi anak-anak sekolah minggumu telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi seperti Bileam yang selalu menyebarkan kebenaran seperti apa yang Kau perintahkan kepada kami. Dan meski pada saat ini kami tidak dapat berkumpul, beribadah bersama di gereja, tapi kiranya kami dapat memaknai ibadah sekolah minggu ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, kiranya ada saudara-saudara kami yang sakit, teman-teman kami, Kau datanglah jadi sumber penyembuhan bagi mereka dan kiranya mereka dapat sembuh ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Papa dan Mama di rumah, yang selalu menjaga dan merawat kami, kiranya Engkau selalu memberikan Papa dan Mama kami kesehatan, kekuatan untuk dapat menjaga kami serta mendidik kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga anak-anak sekolah minggu berdoa, kiranya kami meski pada saat ini kami belajar di rumah, kiranya pembelajaran yang kami lakukan dapat kami praktekkan dengan baik dalam masa bermain dan bertumbuh kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa dan negara kami ini selalu aman dan tentram,
di masa-masa pandemi sekarang ini ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus, telah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami ampun yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, semuanya berdiri dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Pengkhotbah 5 ayat 1. Demikian, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Anak-anak sekolah minggu kita akan segera selesai. Mari anak-anak sekolah minggu tetap jadi terang di rumah, di sekolah, ataupun kemana anak-anak sekolah minggu pergi, kita menyanyi, Aku Anak Terang. Ku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Iya, anak-anak sekolah minggu, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai saat ini. Mari anak-anak sekolah minggu tetap jaga kesehatan di rumah, rajin cuci tangannya, tetap menggunakan masker kalau keluar dari rumah. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.